belajar penuh dengan semangat dan juga giat dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, untuk materi pagi hari ini adalah fikih kelas 6, yaitu pelajaran yang pertama tentang makanan halal dan juga makanan haram. Nah, mungkin kalian masih ingat terkait sejarah yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa yang telah dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan dan juga kebahagiaan. Itu karena apa? Karena mereka berdua telah melanggar janji Allah, telah memakan makanan yang Allah larang pada saat itu, yaitu memakan buah konde. Jadi saking kita harus memperhatikan makanan, apakah makanan itu layak kita makan atau tidak. Tentunya dari segi makanan itu ada dua bagian makanan yang kita harus perhatikan. Yang pertama, makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi, yang tergolong kepada makanan halal. Kemudian yang kedua, makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk kita konsumsi dan termasuk kepada makanan yang haram. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, makanan halal. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa makanan itu halal? Tentunya ada 3 cara kita mengetahui bahwa makanan itu adalah makanan atau tergolong kepada makanan halal. Yang pertama, halal li zatihi atau halal secara zatnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Terus yang ketiga, halal cara mengolahnya. Itu sesuai atau dasar hukumnya itu terkait makanan halal dan makanan halal itu adalah terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, halal li zatihi adalah makanan yang hukum asalnya itu adalah halal. Misalnya adalah beras, jagung, kentang, ketela pohon dan lain sebagainya. Itu termasuk halal li zatihi. Terus yang kedua, halal cara memperolehnya. Jadi cara memperolehnya di sini adalah yang pertama, tidak boleh membeli makanan dari hasil mencuri, itu tidak boleh. Itu halal. Cara memperolehnya itu berarti harus benar-benar kita memperoleh uang itu untuk dibelikan atau dibelanjakan kepada makanan itu harus jelas gitu ya, jangan hasil daripada mencuri. Yang kedua, tidak boleh membeli makanan dari hasil korupsi, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh membeli makanan dari hasil riba, atau riba itu adalah melipat gandakan uang dan uangnya itu kita pakai untuk membeli makan, itu tidak boleh. Terus yang keempat, halal hasil pemberian dari orang lain, itu yang boleh kita makan ya. Jadi antara keempat yang Bapak tadi sampaikan itu harus kita perhatikan dan juga kita laksanakan. Itu halal cara memperolehnya. Terus yang ketiga, yang ketiga itu adalah halal cara mengolahnya. Yang pertama, halal karena disembelih dengan menyebut nama Allah. Misalkan kita menyembelih kambing, maka daging kambing yang kita sembelih itu boleh kita makan, tentunya dengan yang pertama mengucap lafaz Allah, yaitu lafaz bismillah. Misalkan bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 3 kali baru kita sembelih. Itu boleh dimakan. Kalau misalkan tidak menyebut basmalah dulu, maka hewan yang kita sembelih itu tidak halal untuk kita makan. Yang kedua, diolah dengan bumbu atau minyak yang halal. Jadi kita pada waktu memasak daging atau ikan atau yang lainnya itu tidak boleh memakai minyak, misalkan minyak babi, itu haram. Jadi pengolahannya pun harus kita perhatikan. Jadi tidak boleh memasak atau memakai minyak babi untuk kita goreng makanan atau masakan yang kita masak. Nah, dengan memperhatikan hal tersebut, memakan makanan yang halal, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Itu sangat luar biasa ya. Apabila kita memakan makanan yang halal, itu hikmahnya itu sangat banyak. Yang pertama, kita akan mendapatkan kesehatan jasmani dan juga rohani.
Tentunya dengan memakan makanan halal kita akan disehatkan secara jasmani dan juga rohani. Yang kedua, apabila kita memakan makanan yang halal, hikmahnya itu yang kedua adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan doa kita supaya ingin menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, itu doa kita akan insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Karena kalau kita dimurka oleh Allah, maka neraka bagian kita. Dan juga apabila Allah sudah senang dengan memakan makanan yang halal, maka kita akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang keempat, menumbuhkan perbuatan baik, dan yang kelima, mudah menerima kebenaran dari orang lain atau masukan dari orang lain. Kan banyak ya di antara kita atau orang lain itu atau kita sendiri itu tidak bisa menerima masukan atau nasihat baik dari orang lain. Itu tentunya ada apa dengan makanan yang kita makan. Itu terkait yang pertama, yaitu makanan yang halal dikonsumsi oleh kita. Baik, untuk materi selanjutnya itu masih dalam materi pelajaran 1 tentang makanan halal dan haram. Yang kedua yaitu terkait makanan haram. Kita amati dulu beberapa gambar berikut ini. Yang pertama di sini ada gambar daging babi. Terus yang kedua ada gambar saran atau marus atau darah yang dibekukan. Kemudian yang ketiga ada suike. Tahu kalian suike? Suike itu adalah daging katak yang dimasak. Nah, seenak apapun atau sebagus apapun bumbu yang kita masak untuk memasak makanan yang ketiga tersebut, maka tetap bahwa makanan itu adalah makanan haram yang tidak boleh kita makan dengan seenaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu artinya adalah dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagimu segala yang buruk-buruk atau makanan yang menjijikan. Al-A'raf surah ayat 157. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja sih macam-macam makanan haram itu? Makanan haram itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, haram lizatihi atau haram secara aini, atau yang dimaksud dengan haram lizatihi itu adalah hukum asalnya sudah haram dan sudah dinas dalam Al-Quran dan terdiri daripada dua sumber. Contohnya, yang pertama unsur hewani, misalkan babi, anjing, darah, itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, itu termasuk kepada makanan yang haram. Yang kedua unsur nabati, misalkan ada kecubung, ganja, atau tumbuhan yang beracun, itu juga sama, telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu haram lizati atau haram aini. Yang kedua ada haram ligoirihi atau haram sababi. Artinya adalah makanan itu adalah hukum asalnya itu halal tapi menjadi haram. Misalnya contoh yang pertama, membeli sesuatu atau makanan, atau kita membeli roti atau beras, jadi uangnya itu dari hasil mencuri, gitu ya, itu haram. Itu haram sababi, karena sabab uangnya itu dari hasil mencuri. Yang kedua adalah membeli sesuatu atau makanan kesukaan kita, misalkan beli beli siomay atau beli nasi atau beli martabak, itu uangnya itu dari hasil korupsi ayah kita misalkan atau kita sendiri, itu namanya itu adalah haram digoreng. Jadi apa jadinya jika kita sering mengkonsumsi makanan yang haram? Yang pertama, itu akan merusak kesehatan dan pikiran kita. Pikiran kita pada waktu belajar tidak akan bisa dipakai dengan baik. Kemudian pikiran kita selalu dipenuhi dengan kecemasan, itu
akibat dari kita suka memakan makanan haram. Yang kedua, efeknya ketika kita memakan makanan haram itu adalah yang kedua, doa kita akan terhalang atau tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sulit menerima hidayah atau masukan dari orang lain. Yang keempat, menumbuhkan watak yang sangat buruk. Itu akibat dari makanan yang kita makan adalah makanan yang haram. Yang ketiga, menyebabkan keturunan kita rusak. Misalkan kenakalan remaja atau masih kecil suka merokok misalkan. Itu efeknya itu seperti itu. Kalau kita suka memakan makanan yang haram. Bagaimana cara menjadikan atau kita terhindar atau menjauhi makanan yang haram? Tentunya ada beberapa trik untuk kita dapat terhindar atau terhindar dari makanan yang haram. Yang pertama, tanamkan kuat-kuat setiap perilaku agar kita terhindar dari makanan yang haram adalah pikiran kita kepada makanan itu sangat menjijikan. Jadi seolah-olah makanan itu jijik gitu. Jadi tidak baik untuk kita makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkuat keyakinan bahwa makanan haram bisa buruk untuk tubuh dan tidak akan ada manfaatnya untuk diri kita. Yang ketiga, jauhi pergaulan yang mengarah kepada makanan yang haram. Misalkan kita bergaul dengan orang yang suka memakan yang haram, itu kita jauhi dan kita memiliki inisiatif untuk tidak dekat dengan makanan yang haram. Nah, demikian pelajaran yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan juga ada hikmahnya buat kita semua untuk terhindar dari makanan yang haram dan kita tahu cara memilih makanan yang halal. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.